Chapter 1167 One Piece telah rilis dengan judul Putra Ida, di mana pada chapter kali ini Loki menganggap bahwa hanya Ida satu-satunya ibu yang dia kenal. Kemudian Shanks yang sepertinya menjadi pengkhianat dalam keluarga Figureland untuk mendapatkan banyak informasi, termasuk informasi buah iblis Gomu Gomu no Mi. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1167 One Piece, kita diperlihatkan keadaan desa Kokoyashi di mana seekor kucing dimarahi karena mencuri sebuah buku, tetapi Genzo dan Nojiko tidak marah. Tertulis pada panel awal, dunia setelah insiden God Valley. Chapter pun dimulai 33 tahun yang lalu atau 5 tahun setelah insiden God Valley terjadi minasan, di mana Morgan sedang menginterview warga. Dengan sangat antusias, warga itu mengatakan jika dia sangat yakin bahwa tidak ada bajak laut yang mendekat dari arah pantai, tetapi ada sesuatu yang sangat besar dan gelap muncul dari balik kabut di belakang mereka. Mendengar itu, Morgan pun tampak heran. Kemudian di penjara bawah laut Impel Down, seorang tahanan baru mengatakan setelah itu semuanya langsung meledak begitu saja. Kapalnya hancur sebelum mereka sadar, membuat mereka semua hampir menjadi makanan ikan. Tahanan lain bertanya, apakah mungkin itu adalah serangan dari monster laut? Tahanan baru pun ngotot jika itu mustahil karena bentuknya seperti manusia. Lalu di sisi lain, seorang jurnalis bertanya pada nelayan apakah dia berada di perairan berbahaya Florian Triangle. Nelayan itu pun mengatakan tidak, karena mereka memang tidak pernah memancing di dekat wilayah tersebut. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa mereka harus menghindari wilayah Florian Triangle. Dengan wajah yang serius, nelayan tersebut mengatakan bahwa makhluk itu sangat mengerikan dan sangat jelas sekali dia berbentuk seperti manusia. Kita pun dijelaskan bahwa pada masa itu, sebuah rumor mulai beredar di antara negara-negara di Grand Line. Mereka mengatakan jika ada monster yang bersembunyi di laut berkabut dan mengincar kelompok bajak laut. Kita pun melihat siluet Harald yang melompat dari kapalnya dan bersiap untuk menebas kapal bajak laut minasan. Dijelaskanlah bahwa identitas monster itu tidak lain adalah Harald. Hanya sedikit pelaut yang pernah melihat raksasa dengan mata kepalanya sendiri, sehingga bagi mereka, dia tidak ubahnya adalah perwujudan rasa takut itu sendiri. Kita pun akhirnya tahu bahwa Harald kini bekerja dalam bayang-bayang untuk membantu Angkatan Laut sebagai bagian dari penebusannya atas 1000 tahun sejarah yang telah berlalu. Dan inilah momen di mana hanya dengan satu tebasan dari Harald, dia berhasil membuat kapal bajak laut terbelah menjadi 2. Sementara itu, para bajak laut yang berpisah setelah insiden God Valley terus meningkatkan pengaruhnya. Dan dalam sekitar 1 dekade berikutnya, masing-masing dari mereka mencapai puncak hingga menjadi sosok penting yang mewakili generasi mereka. Mulai dari Kaido, Newgate, Lin, Ochoku, dan Shiki. Dikatakan bahwa sebagian dari bajak laut tersebut hanya saling bentrok memperebutkan wilayah. Wah, pengen lihat pertarungan Kaido dan Lin atas nama utang piutang. Namun, ada satu kru yang berhasil melampaui mereka semua dan mencapai prestasi yang selama ini dianggap mustahil, yaitu mengelilingi seluruh dunia. Mereka dieluk-elukan sebagai kru sang raja bajak laut, Goldie Roger. Namun beberapa tahun kemudian, eksekusi publik terhadap raja bajak laut yang tertangkap itu dimaksudkan menjadi sebuah tontonan pertunjukan kekuatan pemerintah dunia. Tetapi, dunia justru tenggelam ke dalam kekacauan yang lebih besar ketika tak terhitung banyaknya jiwa yang justru berangkat ke lautan demi mengejar harta karun besar yang ditinggalkan oleh Roger, yaitu One Piece. Tidak ada yang memprediksi kemunculan era bajak laut besar, bahkan markas angkatan laut dibuat lengah. Akibatnya, lebih dari 10 raksasa direkrut ke dalam angkatan laut dari seluruh dunia
sebagai upaya memperkuat kekuatan. Dan selama periode itu, Harald melayani angkatan laut sepenuhnya. Lalu pada tahun yang sama, Harald akhirnya diberi izin resmi untuk mengunjungi tanah suci Marijoa. Ketika Harald berada di Marijoa, para Tenryubito terkejut dengan tubuh Harald yang begitu besar. Mereka pun paham jika Harald adalah raksasa kuno, sehingga beberapa Tenryubito ingin menjadikan Harald sebagai budaknya. Ketika Harald berada di ruang otoritas bersama Gorosei, dia pun terkejut mendengar kontrak laut dangkal. Sehingga Warkuri menyuruh Harald untuk menganggap dirinya sebagai tangan kanan Holy Knight, yaitu Gald Steel atau pedang Tuhan. Mendengar itu, Harald pun menganggap jika itu adalah suatu kehormatan besar. Di sini kita melihat jika lengan kiri Harald sudah memiliki tato seperti Shanks ya minasan. Mars lalu berkata bahwa ada 3 tingkat kontrak dan kontrak laut dangkal adalah perjanjian tingkat rendah. Warkuri menjelaskan jika kontrak laut dalam dan kontrak laut sangat dalam diperuntukkan bagi mereka yang akan terikat sepenuhnya kepada dewa sejati. Dan itu hanya 13 individu di seluruh dunia yang menerima kehormatan tersebut. Harald pun bertanya, apa yang Gorosei maksud dengan dewa? Dewa di sini yang dimaksud sepertinya adalah Imusama ya minasan. Nusjuro lalu mengatakan jika Harald hanya akan memahami kedalaman terbesar dunia ini pada hari ketika dia telah menjadi Holy Knight. Dengan semangat, Harald pun bertanya, apakah Elbaf bisa menjadi negara anggota pemerintah dunia? Mendengar itu, Saturnus pun mengiyakannya, lalu mengatakan jika saat itu telah tiba, maka seluruh dunia akan berebut untuk menyambut Harald. Dengan wajah yang sangat bahagia, Harald pun sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan untuk membuktikan dirinya. Setelah itu, Harald pun mengunjungi kuil para kesatria, yaitu Shanggara di wilayah para dewa. Kita lalu melihat Garling yang bertanya, apa yang sedang direncanakan Sang Agung? Sommers pun bertanya, apakah Harald akan mematuhi mereka sebagai Holy Knight sekalipun Harald adalah Raja Elbaf? Dengan serius, Harald menjawab, tentu saja. Katakan saja apa yang akan diperintahkannya. Sommers lalu memberitahu Harald jika mereka akan memberikan Denden Mushi jarak jauh dan menghubunginya bila diperlukan. Harald juga bisa bebas berpergian di dunia permukaan, tetapi Harald dilarang membicarakan urusan Holy Knight. Harald pun paham perintah dari Sommers minasan. Panel lalu berpindah ke 20 tahun yang lalu atau 18 tahun setelah insiden God Valley, di mana Harald mengunjungi kerajaan Ryugi di Pulau Manusia Ikan. Harald tertawa bersama Neptune sekalipun mereka berdua memiliki banyak masalah. Menurut Neptune, putra Harald itu tidak seburuk yang dikatakan, sehingga Neptune menyuruh Harald untuk melupakan masa mudanya yang sangat arogan. Kemudian Neptune pun memberitahu Harald jika ada seorang peramal yang memprediksi bahwa Neptune akan memiliki seorang putri dalam 4 tahun ke depan. Dan ketika waktunya tiba, Neptune ingin menjodohkan putrinya tersebut dengan Loki. Namun, Harald hanya tertawa dan menganggap Neptune sudah berlebihan. Tetapi Neptune menyuruh Harald untuk tidak menolak begitu cepat. Karena menurut Neptune, putrinya itu tidak akan menjadi putri duyung yang biasa. Kemungkinan putrinya itu akan memiliki kekuatan yang tidak akan mampu ditangani oleh siapapun. Harald pun langsung merasa itu sangat cocok. Harald lalu mengajak Neptune bersulang untuk masa depan anaknya yang pembuat onar dan putri Neptune yang disebut sebagai Mosa-Mosa oleh Harald minasan. Wah, kekuatan Poseidon lagi-lagi di-spill di sini. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menangani kekuatannya. Gokil. Tapi sepertinya Loki tidak suka dengan Shirahoshi dan lebih kebelet ingin menikahi Lola. Panel kembali berpindah di tahun yang sama di perpustakaan burung hantu Elbaf. Di sini, Saul sudah keluar dari angkatan laut dan insiden Ohara sudah lewat 2 tahun lalu. Harald mengatakan pada Saul jika dia bisa hidup bebas di Elbaf, membuat Saul berterima kasih banyak kepada Harald. Kemudian Harald bertanya kepada Saul jika mereka mengumpulkan lebih banyak orang terpelajar di Elbaf untuk membantu, apakah Saul bersedia membuka sebuah sekolah di Elbaf? Mendengar itu, Saul pun sangat senang dan mengiyakan permintaan Harald.
Panel lalu berpindah ke 15 tahun yang lalu atau 23 tahun setelah insiden God Valley dan 7 tahun setelah insiden O'Hara. Sebuah insiden besar kembali terjadi, namun kali ini di Tanah Suci Marijoa, di mana para budak-budak kabur, bahkan penjara mereka sampai hancur. Kita pun melihat bagaimana Fisher Tiger berlari cepat, namun sialnya dia justru bertemu dengan seseorang yang membawa pedang. Menurut Fisher Tiger, sepertinya itu adalah Holy Knight. Ketika dia bersiap menyerang, sosok misterius itu justru menghancurkan borgol milik Fisher Tiger, lalu menghindar dan mengatakan bahwa gudang senjata akan dibiarkan tidak terkunci untuk mereka semua. Bahkan, sosok misterius itu akan menunjukkan lokasinya. Dan sangat jelas jika orang itu adalah Shanks Minasan. Beberapa saat kemudian ledakan pun terjadi di mana-mana, lalu Sandersonia datang menyelamatkan Boa Hancock. Sembari menangis, Sandersonia mengatakan pada Hancock yang juga menangis bahwa di luar sana ada seseorang yang sedang berjuang membebaskan mereka dari neraka ini. Lalu terlihat siluet seseorang yang menyuruh koala untuk cepat lari. Kira-kira siapakah siluet tersebut, Minasan? Apakah Shanks atau justru Fisher Tiger? Karena bagaimanapun, koala berlayar dengan bajak laut matahari untuk pulang ke kampung halamannya di Pulau Full Shoot. Kita pun melihat bagaimana kekacauan besar terjadi di Marijoa. Ada begitu banyak budak melarikan diri, termasuk Boa Hancock, Sandersonia, dan Marigold. Dikatakan bahwa serangan terhadap Tanah Suci ini dilakukan oleh Fisher Tiger. Dan setelah insiden tersebut, Fisher Tiger pun menjadi kapten bajak laut matahari. Beberapa saat kemudian, Harold telah berada di Marijoa. Menurutnya, insiden tersebut cukup parah. Somers selalu mengatakan pada Harold bahwa dari informasi yang didapatkan, pasti ada seseorang dari pihak pemerintah yang sengaja membiarkan gedung senjata terbuka. Dan sekarang, tugas Holy Knight untuk mencari pelakunya karena Somers sudah tidak sabar untuk mengeksekusi orang tersebut. Kemudian Garling mendatangi Harold bersama kedua anaknya. Garling pun memperkenalkan Shanks kepada Harold, namun ekspresi Harold justru terkejut melihat Shanks Minasan. Garling menjelaskan bahwa Shanks adalah adik dari Shamrock. Mereka berdua terpisah sejak lama karena suatu keadaan. Menurut Garling, Shanks telah mengalami banyak kesulitan di dunia permukaan. Jika dia menandatangani kontrak laut dalam, maka Garling percaya jika Shanks akan menjadi aset besar yang setara dengan Shamrock. Namun untuk saat ini, Shanks diberi pangkat God Steel atau pedang Tuhan, sama seperti Harold. Dengan rasa curiga, Harold pun berkomentar bahwa dia pernah mengatakan hal yang sama ketika pertama kali bertemu Shamrock. Tapi, Harold tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia pernah bertemu Shanks sebelumnya. Shanks pun menatap tajam Harold dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang Harold bicarakan. Bahkan di sini, Shanks sangat sinis mengatakan bahwa Harold hanyalah rakyat jelata dari permukaan dan melarang Harold untuk tidak sok akrab dengan Shanks. Karena sejak lahir, Shanks telah diberkahi darah Figureland sehingga Shanks sangat yakin jika dia akan menjadi Holy Knight sebelum Harold. Wah. Mas Jackie ternyata jago acting juga ya, Minasan. Mendengar perkataan tajam Shanks, Harold pun merasa jika sepertinya dia salah mengira orang. Namun di sini, Shanks menutup matanya seakan dia lega. Kita pun melihat Shanks dan Shamrock yang berjalan bersama, di mana Shamrock adalah Holy Knight dan Shanks adalah God Steel. Shanks selalu meminta kepada Shamrock menceritakan lebih banyak mengenai Marijoa, karena menurutnya dia ingin memperdalam pemahamannya tentang Tanah Suci. Bahkan, Shanks di sini mengaku ingin menangkap pengkhianat yang telah membuka ruang senjata sehingga para budak bisa kabur. Hal itu ingin dilakukan Shanks karena dia ingin mendapatkan penghargaan yang pantas. Dia pun bertanya kepada Shamrock, apakah sudah ada petunjuk mengenai pengkhianat itu? Namun di sini Shamrock justru menyuruh Shanks untuk sembuh terlebih dulu, sehingga Shanks tampak marah karena menurutnya Shamrock tidak bisa membayangkan penderitaan hidup selama 24 tahun yang terbuang sia-sia. Shanks merasa tidak heran jika dunia luar begitu asing baginya. Bahkan, Shanks membenci segala hal yang ada di bawah sana. Wah, apakah Shamrock dan para Holy Knight lainnya sudah menaruh curiga kepada Shanks juga? Sehingga Shamrock tidak ingin menceritakan apapun kepada Shanks Minasan?
Kita pun melihat bagaimana tatapan curiga Harald melihat Shanks yang berjalan bersama Shamrocks. Panel lalu berpindah ke Elbaf pada tahun yang sama, tepatnya di desa nelayan, di mana seorang dokter mengatakan jika dia tidak bisa karena pengetahuan medisnya sangat terbatas, sehingga dokter itu pun menyarankan untuk segera menghubungi Harald agar Harald bisa mencarikan dokter yang lebih ahli lagi. Namun Ida menolaknya. Menurutnya Harald sangat sibuk sekarang. Dokter itu pun berkata, apa gunanya bekerja sama dengan pemerintah dunia kalau kita tidak memanfaatkannya? Ida yang berada di tempat tidur pun mengatakan jika dia bisa pulih sendiri kok. Dokter pun memberitahu Ida jika dia terus mengatakan seperti itu, tetapi kondisinya makin melemah setiap hari. Ida harus sembuh karena Harald akan sangat hancur hatinya kalau sesuatu terjadi pada Ida. Namun di sini Ida justru menyuruh Mato untuk tetap membuka kedainya. Tetapi Mato tidak mau karena menurutnya dia tidak bisa melakukan itu ketika Ida sedang sakit. Dokter itu menjelaskan bahwa setiap kali Harald pulang, dia selalu langsung pergi ke para tetua dan memohon agar mereka mengizinkan Harald dan Ida menikah secara resmi. Tetapi Ida menganggap jika itu adalah hal yang bodoh karena Harald tahu bahwa Ida bahagia dengan kedai miliknya. Bahkan Ida senang berteman dengan para pelaut dari seluruh dunia sekalipun tidak banyak. Tetapi Ida merasa jika dia membantu Harald dengan cara seperti itu. Beberapa saat kemudian, Loki datang membawa banteng raksasa. Dia menyuruh Mato untuk memasakkan Ida menggunakan banteng tersebut karena menurut Loki, kedai Ida itu tempat nongkrong utamanya. Loki ingin kedai tersebut dibuka lagi. Dokter itu pun mengatakan jika Loki si pembuat onar semakin sulit dikendalikan. Tapi dia senang karena sudah bisa menjaga tata tertib. Begitupun dengan Hairudin dan teman-temannya yang pergi mencari dokter. Menurut dokter itu, anak-anak Ida sangat menyayanginya. Ida yang terus terbatuk masih berkata bahwa semua orang hanya membesar-besarkan masalahnya. Dia tetap akan baik-baik saja. Lalu di desa alkohol, kampung halaman ibu kandung Loki atau Astrid, Loki datang dan dia terkejut dengan apa yang dikatakan oleh salah satu raksasa di sana. Raksasa itu pun menjelaskan bahwa mereka terus membahas jika tidak tertahankannya membiarkan perempuan asing itu menyusup ke dalam keluarga kerajaan. Mereka adalah keluarga Astrid. Menurutnya, Astrid adalah istri sejati Harald. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengincar warisan kerajaan. Dengan wajah menyebalkan, raksasa itu memperlihatkan Loki sebotol racun dan berkata bahwa itu sebabnya dia memberikan Ida sedikit racun. Racun yang mematikan sehingga hidup Ida tinggal menunggu waktu. Di kedai Ida, dokter itu pun berteriak jika mereka sudah tidak bisa menunda lagi untuk memberitahu Harald sehingga Mato pun sepakat. Di sini Ida sudah tampak kritis minasan. Dengan wajah pucat dan mata berair, Ida mengatakan bahwa dia dan Loki memang tidak memiliki hubungan darah. Tapi Ida melihatnya sama seperti dia melihat Hairudin. Menurut Ida, Loki tetap anak kecilnya yang manis. Wah, Ida benar-benar menyayangi Loki dengan sangat tulus, bahkan ketika Loki masih bayi minasan. Kembali ke desa alkohol, di mana Loki sudah mengamuk, terlihat raksasa itu sudah babak belur. Loki kini mencekik leher raksasa itu, sementara desa alkohol sudah terlalap oleh api. Loki mengatakan bahwa dia masih ingat ibu kandungnya, bagaimana dia membenci Loki. Dia membuang Loki ke alam kematian. Loki berkata, siapa peduli soal warisan? Seluruh keluargamu tidak lain hanyalah sampah. Sekarang jawab, Ida tidak akan benar-benar mati kan? Loki lalu mengingat ketika Ida mengatakan, pasti Loki sering merasa kesepian kan? Bukankah lebih baik untuk tinggal bersamanya? Lalu dengan sangat marah, Loki pun berteriak, dia satu-satunya ibu yang pernah ku kenal. Tertulis pada panel akhir, perasaan Loki yang sebenarnya akhirnya tercurahkan. Dan chapter 1167 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata Harald selangkah lagi menjadi Holy Knight. Tapi apa yang membuatnya sampai harus terbunuh oleh serangan Domi Reversi milik Imusama ya minasan? Serta Loki yang akhirnya mengakui jika hanya Ida seoranglah yang telah menjadi ibunya. Momen yang sangat haru. Loki dengan karakter keras kepala, brutal, dan songong bisa mengatakan hal seperti itu.
merupakan sesuatu yang sangat keren menurutku. Tapi lebih dari itu, Shanks sangat mind-blowing minasan. Apakah dia mengetahui informasi mengenai para budak dari Marijoa sehingga dia membantu untuk melepaskannya? Bagaimana jika dari Marijoa juga, Shanks mendapatkan informasi mengenai buah iblis Gomu Gomu no Mi sehingga dengan mudah dia mengambilnya dari CP9 yang dipimpin oleh Wushu saat itu? Tapi anehnya, ketika Shanks meminta kepada Shamrock untuk menceritakan banyak hal tentang Marijoa, itu terjadi 15 tahun yang lalu. Sedangkan Harold mati 14 tahun yang lalu karena menyimpan salah satu buah iblis legendaris di kerajaan Elbaf pada chapter 1152. Lalu pada 12 tahun yang lalu, Wushu menceritakan bahwa Shanks berhasil mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari CP9 yang dia pimpin saat itu. Dan pembahasannya ada pada chapter 1017 dan 1018. Kemudian 12 tahun lalu, ketika Luffy berusia 7 tahun, dialah yang memakan buah iblis yang dibawa oleh bajak laut Akagami yang terjadi pada chapter 1 minasan. Sehingga kesimpulannya bahwa buah iblis legendaris yang disimpan oleh Harold di Pulau Elbaf adalah Gomu Gomu no Mi. Bisa jadi hal yang diberitahu oleh Roger kepada Shanks, salah satunya adalah mencari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.